Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 9. Bertemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran matematika. Hari ini kita masih belajar bab 4 tentang transformasi, tapi khususnya tentang refleksi atau pencerminan. Ibu ingatkan kembali, KKM 65 harus minimal 65 jika nilai kalian mau tuntas. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian akan dapat memahami pengertian dari pencerminan atau refleksi. Kemudian dapat menentukan koordinat bayangan hasil refleksi atau pencerminan. Nah, mari kita bahas yang kedua tentang transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, ini salah satu contoh dari refleksi atau pencerminan. Jika garis ini dikatakan cerminnya, yang sebelah kiri bendanya, maka hasil bayangannya akan seperti ini, ya. Jadi jarak antara cermin dengan benda pasti sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Nah, yang kupu-kupu juga kalau direfleksikan seperti ini. Yang lainnya juga seperti ini, huruf E akan membentuk kebalikannya ya, seperti ini. Nah, ini contoh dari refleksi kalau kalian bercermin. Kemudian refleksi juga bisa terjadi pada air ya, bendanya di atas, bayangannya di bawah. Nah, refleksi atau pencerminan yaitu memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Jadi pasti ada cerminnya ya. Kalau dalam matematika cerminnya bisa berupa garis atau sumbu X atau sumbu Y. Nah, ciri dari refleksi atau pencerminan yaitu yang pertama, benda dan bayangan jaraknya sama ke cermin. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Jadi kalau ini cermin, nih garis yang ini cermin. Nah, jarak antara cermin dengan benda dengan jarak antara cermin dengan bayangan, jaraknya pasti sama. Nggak mungkin benda ke cermin lebih jauh daripada bayangan ke cermin, ya. Kalau kalian berkaca, pasti kelihatannya jaraknya sama kan? Nggak mungkin kalian berkaca, bayangannya ada jauh di belakang, nggak mungkin. Pasti jaraknya sama. Kemudian yang kedua, bentuknya sama namun posisinya terbalik. Terbalik itu bukannya maksudnya tadinya di atas kemudian terbalik ke bawah ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ini terbalik nih, huruf E jadi terbalik E-nya seperti ini. Atau kalau kita berkaca, tangan kanan kita di cermin jadi di sebelah kirinya kan, kalau bayangannya. Nah, seperti itu maksudnya posisi terbalik ya. Kita lanjutkan. Dalam matematika, pencerminan itu bisa terhadap beberapa sumbu atau garis. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ada sumbu X nih, yang garis mendatar ya, horizontal ini. Kemudian bayangannya di sini. X, Y, titiknya ya, bendanya, maaf. Ini bendanya, X, Y, di sini, dicerminkan terhadap X. Berarti otomatis ada di bawahnya, ya. X-nya tetap, tapi Y-nya pasti negatif karena di bawahnya. Jadi, kalau dirumuskan seperti ini. Kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya. Jadi kalau nulis bayangan pakai tanda aksen di atasnya ya. Atau tanda kutip 1 di atasnya nih. Wajib. Ini namanya bayangan, hasil bayangan dari titik tersebut. Hasil bayangannya itu jadi X, min Y. Seperti itu. Bentuknya digambarkan seperti ini.
Contohnya, supaya lebih jelas, titik A 3, -5 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan hasil pencerminannya. Ya sudah, kita tinggal pakai rumus yang ini nih. Kita jawab. Tulis dulu rumusnya kan. A X, Y dicerminkan terhadap sumbu singkat ya, sumbu SB, sumbu X. Hasilnya yaitu X, min Y. Jadi kalau terhadap sumbu X ya negatif Y-nya. Tinggal kita masukkan titik A-nya 3, -5 dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya ikuti aja. Di sini X kan tetap nih, X-nya nggak berubah, berarti X-nya tetap 3, negatif, tulis Y. Y-nya berapa? Negatif 5. Jadi yang depan X ya. Yang belakang Y, Ibu ingatkan. Y-nya negatif 5, tulis negatif 5. Karena ada tanda negatifnya, tak pakai tanda kurung. Ya. Nah, hasilnya tulis lagi 3, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya 3 tetap, negatif kali negatif positif. Jadi positif 5. Nah, inilah hasil bayangannya ya. A aksen hasil bayangan titik A yaitu hasilnya 3,5. Seperti itu. Ya, semoga dipahami. Itu pencerminan yang pertama. Lanjut lagi. Pencerminan yang kedua, ada sumbu X pasti ada sumbu Y ya. Nah, seperti ini. Titiknya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini cerminnya pasti ada di sebelah kirinya kan. Di sebelah kirinya berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kebalikannya yang tadi. Nah, kalau terhadap sumbu Y berarti yang negatifnya X, Y-nya tetap. Contoh, ada titik B 6, -8. Seperti biasa, dicerminkan terhadap sumbu Y. Seperti biasa, tulis dulu rumusnya ya, biar nggak lupa. A X, Y cerminkan terhadap sumbu Y. Hasilnya negatif X, Y. Tinggal kita masukkan titiknya. Di sini, titik B 6, -8 dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi B aksen atau bayangannya min X, tulis min. X-nya berapa? X-nya 6. Karena positif nggak usah pakai tanda kurung. Y. Langsung aja Y-nya berapa? Negatif 8. Nah, udah selesai. Inilah bayangan titik B. Min 6, min 8. Hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, mudah ya. Ibu rasa ini bisa dipahami. Kita lanjut. Yang ketiga. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Garis Y sama dengan X. Ini yang garis merah ini. Kalau di sini ada X, Y titiknya, bayangannya akan terjadi di sini. Jadi kebalikan. Jadi Y, X. Ini mudah nih, tinggal dibalik aja. Nah, seperti ini rumusnya. Titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X.
titik bayangannya jadi kebalikannya Y, X. Contoh, titik C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan hasil pencerminannya. Tulis rumusnya lagi supaya hafal, karena ini memang harus kalian hafalin. Kalau nggak tahu hasil pencerminannya, ya nggak akan bisa gitu. Tapi kalau hafal, tahu, otomatis insya Allah pasti bisa. Karena tinggal dimasukin aja angkanya. A, X, Y terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya kebalikannya Y, X. Tinggal kita tulis soalnya C 4, -7 terhadap Y sama dengan X. Bayangan titik C, Y, berarti Y-nya berapa? -7, X. X-nya berapa? 4. Sudah selesai. Inilah bayangan titik C yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Mudah ya. Oke, kita lanjut yang D. Yang D, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Gambarnya seperti ini. Y sama negatif X, garisnya ini. Jadi kalau X, Y-nya di sini, cerminnya, hasilnya, bayangannya di sini. Jadi sudah dibalik Y, X, tambahin min di depannya dua-duanya. Jadi min Y, min X. Rumusnya seperti ini ya. Dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, hasilnya min Y, min X. Contoh. Kita tulis rumusnya. A, X, Y, Y sama dengan min X, A aksen, min Y, min X. D, titiknya negatif 8,9. Y sama dengan negatif X. D aksen, negatif Y, negatif, kita kurung Y-nya berapa? Oh, 9, positif ya. Berarti kita nggak usah pakai tanda kurung. Oke. Negatifnya dari sini, dari rumus Y-nya berapa? 9. Tinggal ditulis, koma, min, X-nya berapa? Negatif 8. Pakai tanda kurung. Tutup kurung. Tulis lagi D, negatif 8,9. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Bayangannya negatif 9, nih, negatif kali negatif positif 8. Inilah bayangan dari titik D terhadap pencerminan garis Y sama dengan min X. Lanjut, berikutnya terhadap titik asal atau 0,0. Nah, titik asal 0,0 di tengah ya. Jadi kalau titik di sini X, Y, maka dicerminkan hasil bayangannya di sini. X, Y tinggal tambahin negatif di depan. Nah, seperti ini. Jadi terhadap titik asal 0,0 bayangannya jadi min X, min Y. Contohnya kita tulis dulu rumusnya. A, X, Y dicerminkan terhadap 0,0 atau titik asal, maka hasilnya
min X, min Y. Soalnya titik E negatif 6,5. Dicerminkan terhadap titik asal, hasil bayangannya yaitu negatif, tulis X, X-nya negatif 6, kurung, koma, negatif Y, Y-nya 5, tulis. Karena ini ada hasil lagi, kita tulis lagi. E negatif 6,5, 0,0, E aksen, negatif kali negatif, positif, 6, negatif 5. Inilah bayangan dari titik E yang dicerminkan terhadap titik asal. Kita lanjutkan. Yang F, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. H ini sebuah angka ya. Ini dilambangkan dengan H. Jadi kalau dalam soal H itu sebuah angka. Nah, jadi kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya jadi 2 kali H dikurang X, Y-nya tetap. Ya. Jadi sekali lagi garis X sama dengan H, Y-nya tetap. Depannya 2H dikurang X. Contohnya seperti ini. Titik F 4,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Tentukan hasil pencerminannya. Berarti ini X sama dengan 3 nih. Berarti 3 ini sebagai H. Ya. Kita tulis dulu aja rumusnya. H X, Y garis X sama dengan H, hasilnya A aksen 2H kurang X, Y. A, kok A? Ini F ya? Sorry. F, titiknya 4,5. 4,5. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. H-nya 3. A aksen. Kok A aksen? Ini F ya. F aksen 2H, berarti 2 kali H-nya 3 ya. Ini H-nya 3. Berarti 2 kali 3 dikurang X. X-nya 4, Y. Y-nya tetap 5. Tulis lagi hasilnya 4,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Hasil bayangannya yaitu 2 kali 3 berapa? 6 dikurang 4, 2. Belakangnya tetap 5. Inilah bayangan dari garis X sama dengan 3. Yaitu 2,5. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Yang terakhir, ada garis X sama dengan H, ada garis juga Y sama dengan H. Kebalikannya. Jadi kalau Y sama dengan H, X-nya tetap. Yang belakang rumusnya sama. Ya, 2H kurang Y. Oke, langsung kita jawab. Contoh soalnya seperti ini. Y sama dengan 5, berarti H-nya adalah 5. Betul. Oke. Ini sebagai H ya. Jadi H-nya adalah 5. Kita tulis lagi rumusnya. X, Y
garis Y sama dengan H, A aksen, X, 2H kurang Y. Titik G ya. Kok ada? Titik G negatif 6,8. Y sama dengan 5. Berarti G aksen, X tetap X-nya negatif 6, 2 kali H, 2 kali H-nya 5, ya H ya, 5, dikurang Y, Y-nya berapa? 8. Terus lagi G negatif 6,8, Y sama dengan 5, G aksen, tetap X-nya negatif 6, 2 kali 5, 10, kurang 8, 2. Inilah titik pencerminan dari negatif 6,8. Hasilnya negatif 6,2. Inilah pencerminan sampai dengan garis Y sama dengan H. Dari A sampai G harus dihafal ini rumus-rumusnya. Insya Allah kalau rumusnya tahu, hafal, pasti bisa menyelesaikannya. Oke, terakhir contoh soal gabungan antara pencerminan dan translasi. Nah, titik 3, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian ditranslasikan terhadap 4, negatif 1. Translasi pelajaran minggu lalu ya, supaya masih diingat lagi. Bayangan akhir titik tersebut adalah, nah, di sini ada cermin di sini ada cermin terhadap sumbu X. Kita ingat kembali pencerminan terhadap sumbu X. Sumbu X. Apa hasilnya bayangannya? Tadi yang pertama, kalau sumbu X, Y-nya yang negatif. Berarti X-nya tetap X, negatif Y. Ya. Kita tulis titik 3, negatif 2. Ini misalkan Ibu kasih huruf aja nih, A. A 3, negatif 2. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti dicerminkan terhadap sumbu X. Hasil bayangannya yaitu X 3, negatif Y. Negatifnya tulis dulu. Y-nya negatif 2 ya. Nah, seperti ini kan. Tulis lagi aja di bawahnya A aksen 3, negatif kali negatif positif 2. Nah, kemudian ditranslasikan. Nah, berarti dilanjutin lagi nih. Ditranslasikan terhadap 4, negatif 1. 4, negatif 1. Translasi masih ingat nggak? Tinggal kalian jumlah aja ya. Ini udah 1 aksennya, kita tambahin 2 bayangannya. Tinggal dijumlahin aja. Ya kan? X dengan yang atas, 3 tambah 4, 2 tambah negatif 1. 2 tambah negatif 1. Maka hasilnya, bayangan akhirnya adalah 3 tambah 4, 7, plus kali min. Berarti 2 kurang 1. 1. Inilah bayangan akhirnya. Kalau Ibu tulis ulang, H 3, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Hasil bayangannya pertamanya 3,2
ya kan? Kemudian ditranslasikan terhadap 4 negatif 1, maka bayangan akhirnya 7,1. Jadi seperti itu ya. Jadi ini 2 kali pencerminan nih. Tadinya dicerminkan terhadap sumbu X, baru ditranslasikan terhadap 4, negatif 1. 2 kali transformasi. Oke, seperti itu aja contoh soalnya. Dicatat semua yang ada di slide ini, jangan lupa dikirim ke GCR tepat waktu, baru kerjakan latihan soalnya ada di LKS. Nah, ini dia. Halaman 67 nomor 1 AB, 2 AB, 5 AB, 6 AB, dan 7 AB. Tulis soal dan caranya dikerjakan. Kalau ada kesulitan ditanyakan ke Bu Heni. Kalau sudah dikumpulkan di GCR tepat waktu. Oke, semangat untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.